Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah alamin, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita di tematik ya, Ananda Saleh-Salehah semua. Gimana kabarnya Ananda Saleh-Salehah semua? Ustazah harap semuanya masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita meskipun hanya via online. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, udah siap ya? Ya, silakan disiapkan bukunya. Kita sekarang masuk ke subtema 3 ya. Kita akan membahas tentang perkalian. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 103. Sudah? Oke ya. Kita baca dulu ya dari atas. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Ini ya, dua anak ayam dari Udin. Jadi Udin punya 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Nah, kedua pasangan ayam ini memiliki anak. Nah, ini ya anaknya. Nah, sekarang berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Oke, sekarang jawabannya. Nah, kita lihat sekarang. Di kandang pertama ada 10 ekor anak ayam. Kemudian di kandang yang kedua juga ada 10 ekor anak ayam. Nah, berarti karena ada 2 kandang isinya sama-sama 10, yang ditanya adalah berapa banyak anak ayam Udin semuanya. Berarti kita jumlahkan semua anak ayam Udin. Yang di sini 10 dan yang di sini juga 10. Berarti kita jumlahkan hasilnya adalah 20. 10 ditambah 10 hasilnya 20. Nah, dalam bentuk perkalian 10 ditambah 10 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian, yaitu 2 dikali 10. Kenapa 2 dikali 10? Karena jumlah 10-nya ada 2 kali, makanya 2 dikali 10 dan hasilnya sama, yaitu 20. Ya, selanjutnya silakan dibuka halaman berikutnya, yaitu halaman 104. Ya, kita baca ya yang di atas. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Nah, berarti perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, ini ya kandangnya, ada 3 kandang dan masing-masing ada 12 ekor ayamnya. Nah, ini bisa kita ketahui jumlah keseluruhan dari semua ayamnya itu dengan cara menjumlahkan dari isi dari setiap kandangnya. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Nah, di sini ditulis dalam perkalian yaitu 3 dikali 12. Nah, kenapa 3? Karena di sini 12-nya sebanyak 3 kali atau ada 3 buah kandang. Berarti di sini tulisnya 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan hasil 36 dari perkalian 3 kali 12? Ya, caranya seperti yang tertulis di buku ini ya.
Nah, coba kita lihat bersama-sama. Nah, cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. 12 sama dengan 10 ditambah 2. Berarti angka 10 dan angka 2 ini kita kalikan dengan angka 3. Jadi 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya kita jumlahkan. 0 ditambah 6, 6. Kemudian 3 tidak ada temannya, berarti langsung turun. Berarti hasilnya berapa? 36. Nah, ini cara menyelesaikan perkaliannya. Nah, sekarang dibuka lagi bukunya halaman 105. Ya, di halaman 105 coba kita selesaikan contoh soal berikut ini. Ada berapa kandang ayam nih? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah kandang ayam yang masing-masing kandang berisikan 15 ekor ayam. Nah, berapa seluruhnya? Berapa total seluruh ayamnya? Jadi kita jumlahkan setiap ayamnya, yaitu 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15. Berapa hasilnya? 60. Nah, ditulis dalam perkalian adalah 4 dikali 15. 4-nya dari mana? Dari jumlah kandangnya. Jadi 4 dikali 15. Hasilnya juga sama, yaitu 60. Nah, atau cara lainnya dengan cara seperti ini. Misalnya 4 dikali 15 sama dengan berapa? Nah, caranya 15 yang ini kita uraikan dalam bentuk penjumlahan. Berarti 15 itu hasil dari penjumlahan 10 ditambah 5, yaitu 15. Nah, kemudian 10 dan 5 ini kita akan mengalihkannya dengan angka 4 ini. Berarti caranya yaitu 4 dikali 10 dan 4 dikali 5. Nah, berapa ya hasilnya? 4 dikali 10 yaitu 40. 4 dikali 5 yaitu 20. Nah, hasil ini kita jumlahkan. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 2, 6. Nah, berarti hasilnya adalah 60. 4 dikali 15 hasilnya 60. Ya, itu ya cara pertama dalam menyelesaikan perkalian. Nah, dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 dikali 3 sama dengan 3-nya sebanyak 2 kali, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, perkalian ini bisa dibalik. 2 dikali 3 bisa jadi 3 dikali 2. Contoh lagi, misalnya Ustazah punya angka 5 dikali 4. Ini bisa Ustazah balik. Jadi sifat perkalian itu bisa dibolak-balik. Namun hasilnya nanti akan tetap sama. 5 dikali 4 itu bisa saja sama dengan 4 dikali 5. Maka hasilnya juga sama, yaitu 20. Begitu ya. Jadi meskipun perkalian itu dibolak-balik, hasilnya juga akan tetap sama, yaitu 20. Coba kita buktikan ya. Nah, yang 5 dikali 4, misalnya 5 dikali 4, berarti 4-nya sebanyak 5 kali atau 5-nya sebanyak 4 kali. Terserah deh yang mana dibolak-balik juga nggak apa-apa. Misalnya 5-nya sebanyak 4 kali. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, ada 4 kali ya 5-nya. Berarti hasilnya juga 20. Atau 4 dikali 5. 4-nya yang sebanyak 5 kali. 1, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4.
Ada 5 ya, 4-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga hasilnya 20. Jika tidak percaya, boleh kalian buktikan dengan menjumlahkannya ya. Maka hasilnya akan tetap sama, walaupun perkalian ini dibolak-balik angkanya. Seperti itu ya. Jadi perkalian itu mempunyai sifat meskipun dibolak-balik, maka dia tetap sama jumlahnya atau hasilnya tetap sama. Nah, sekarang dibuka lagi bukunya, kita lanjutkan di halaman 106. Oke, 106. Di halaman 106 ini kita akan menyelesaikan soal perkalian dengan angka yang besar. Nih ya, untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. Nah, Ustazah langsung contohkan aja ya. Jadi misalnya 2 dikali 210. 2 dikali 210. Berapa hasilnya? Oke, caranya adalah kalian bisa menggunakan cara yang pertama yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu dengan menguraikan angka 210-nya. Ini cara pertama ya. Cara pertama. Kita uraikan angka 210-nya. 210 ini berasal dari penjumlahan 200 ditambah 10. Nah, hasilnya 210. Nah, 200 dan 10-nya ini kita akan kalikan dengan angka 2. Berarti 2 dikali 200 sama dengan 400. Kemudian 10-nya. 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian kita jumlahkan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 2, 2. 4, nggak ada temennya, berarti langsung aja turun. Hasilnya adalah 420. Nah, ini menggunakan cara yang pertama. Atau kalian bisa juga menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ya. Nah, kalian bisa menggunakan cara kedua ini yaitu dengan menyusun ke bawah. Tetapi kalau menyusun ke bawah, kita tempatkan yang paling atas itu adalah angka yang paling banyak. Nah, yang paling banyak itu siapa? 2 atau 210? 210 ya, berarti yang paling atas adalah 210. Kemudian 2-nya kita letakkan dia di bawah. Seperti ini ya. Kemudian kita kalikan. Oke, dalam perkalian kita harus mengalikan semua angka dengan pengalinya. Nah, contohnya seperti apa? Gini ya. 0 dikali 2 hasilnya 0. Jadi bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan 0. Nah, sekarang lanjut. Di sini ada angka 1. 1 bukan seperti penjumlahan yaitu langsung turun, tapi dia harus dikalikan dengan angka 2 yang ada di sini. Berarti 1 dikali 2 hasilnya 2. Oke, lanjut lagi. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Oke, sudah ya. Ini sudah kita kalikan semua dengan pengalinya. Hasilnya adalah 420. Kalian boleh pakai cara 1 atau cara 2, hasilnya tetap sama ya. Kemudian misalnya lagi Ustazah punya contoh. Misalnya 4 dikali 310 sama dengan, nah, kita pakai cara pertama dulu ya. Cara pertama, kita uraikan 310-nya. 310 adalah hasil penjumlahan dari 300 ditambah 10. Berarti kita kalikan dengan 4. 4 dikali 300 dan 4 dikali 10. Hasilnya 4 kali 300. Nah, kalau pengalian seperti ini, berarti kalian kalikan saja angkanya. 4 dikali 3, yaitu 12. Maka 0-nya mengikuti. Seperti ini ya.
Kemudian 4 dikali 10, 40. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 4, 4 ya. Kemudian 2 nggak ada temennya, turun. 1 juga nggak ada temennya. Oke, hasilnya adalah 1240. Sekarang cara yang kedua. Cara 2 kita susun ke bawah dengan syarat angka yang terbesar itu di paling atas. Berarti 310 dengan 4 lebih besar yang mana? 310 ya. Jadi kita taruh di paling atas. 310 kita kalikan dengan 4. Nah, kita harus mengalikan semua angka dengan pengalinya. 0 dikali 4, 0. 1 dikali 4, 4. 3 dikali 4, 12. Hasilnya sama, yaitu 1240. Kalian boleh pakai cara 1 atau cara 2. Oke ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang Ustazah jelaskan. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, yaitu perkalian, kalian boleh mengerjakan pada halaman 107, yaitu soal A, B, dan C. 110 dikali 4, kemudian yang B 330 dikali 3, dan yang C 220 dikali 4. Nah, kalian boleh memilih caranya. Boleh pakai cara 2 atau cara 1. Sembarang aja, mau yang mana, yang lebih mudah yang mana. Tidak perlu dua-dua caranya ya, pilih salah satu saja. Nah, kalian selesaikan 3 nomor ini ya. Kemudian nanti kalian foto dan dikirim ke Ustazah beserta caranya ya, jangan langsung hasilnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan apa yang Ustazah ajarkan bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan sama Ustazah ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, berarti tadi yang perlu kita ingat adalah perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang dengan angka yang sama. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan memperhatikan. Ya, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.